Apa pelajaran Allah hari ini? Coba bagi-bagi cerita. Coba diperhatikan dari kita baru bangun tidur itu ya. Pagi hari kita bangun tidur, perhatikan suasana hati. Di situ udah terbaca tuh hari ini kita akan bahagia atau tidak, dari pagi hari itu akan terbaca. Ya. Aku bangun tidur kok rasanya tenang, lapang, rasanya happy, tapi nggak tahu nih karena apa. Ya tunggu aja tuh, hari itu pasti ada kebahagiaan, ya kan. Lintasan-lintasan hati itu baca terus. Jadi nanti kalau terjadi yang enak kita nggak kaget, nggak terlalu senang ya, karena kita udah dapat kabar. Kalau terjadi yang nggak enak juga nggak kaget, kita nggak sedih berlebihan karena juga udah dapat kabar ya. Alhamdulillah bagi hari ini sudah lepas ego, alhamdulillah. Banyak orang nggak memperhatikan suasana hatinya, padahal semua di situ sudah ada ya. Apa yang akan kita alami nanti ke depannya seperti apa ya. Tanda-tanda tuh udah ada. Cuma banyak orang nggak bisa baca itu. Kebahagiaan itu kan bukan hanya uang, bisa entah kita kedatangan tamu jauh ya kan. Bahagia kita jumpa saudara udah lama nggak ketemu. Nah, itu ada rasanya itu. Apalagi uang ya kan. Misalnya hari ini kita bakal dapat rezeki lebih, itu di pagi hari itu tandanya udah terbaca bagi yang sudah peka ya. Nah, baca lintasan-lintasan hati itu. Jadi nanti kalau terbukti terjadi kita nggak takjub ya. Kita nggak bangga, kita nggak kesenangan, nggak lompat-lompat. Ya. Tetap kita di posisi jiwa yang tenang. Menjadi penyaksi rasa, tapi bukan yang merasa. Menjadi penyaksi rasa. Orang yang merasa seperti merasa senang, merasa sedih ya. Itu dia menjadi merasa, bersatu dengan rasa dia. Ya kan? Tapi kalau menjadi penyaksi rasa, dia terpisah. Ada dua itu. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Ya. Nah kalau kita terpisah, kita nggak akan terbawa suasana. Ya kan? Mengapa ada sedih, mengapa ada senang. Ya. Tapi kalau kita menjadi penyaksi, dia nggak ada riak lagi, nggak ada gelombang lagi, biasa aja. Harus menjadi wadahnya rasa, benar. Mantap itu. Jadi segala rasa tuh kita perhatikan dulu. Kita baca dulu dari mana ini rasa ini. Banyak kan kita nih kehidupan ini gimana ya? Sering berubah-berubah. Pagi lain suasana hatinya, siang lain, sore lain, malam lain. Tergantung lingkungan. Tapi kalau engkau menjadi penyaksi rasa, ya engkau nggak terpengaruh dengan lingkungan. Apapun kejadian di luar diri kita itu ya nggak masuk. Kita hanya penyaksi aja udah. Ya, kan banyak orang entah kesenggol di jalan ya kan, jadi bertengkar. Selisih paham di kerjaan, jadi bertengkar. Berarti engkau masih pengaruh dengan yang di luar. Tapi kalau engkau menjadi penyaksi terpisah, ya kita akan slow kita. Menghadapi orang marah, kita tetap tenang, ya kan. Kalaupun kita dipuji, kita dimuliakan, kita dibaiki, kita diistimewakan, ya kita nggak besar kepala. Tetap tenang, ya. Nggak lagi menjadi pengakuan.
Banyak kita hidup ini menjadi pengakuan karena ya engkau ikut jadi merasa. Contoh kita digunjing orang, dihina orang, merasa tersinggung, ya kan? Merasa dihina, jadinya tersinggung. Coba engkau nggak merasa, aku nggak merasa bang dihina orang bang, ya tenang engkau, nggak peduli ucapan orang, perkataan orang, hinaan orang, engkau nggak masuk. Tapi karena engkau merasa dihina, bersatu dengan kehinaan itu, jadilah tersinggung. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian ilmunya. Semoga barokah. Amin ya Allah. Jadi penyaksi, pengamat, penonton memang bikin hidup bahagia dan tenang bang. Tidak terpengaruh apapun. Ya, tetap kita kadang kesadaran itu putus sambung juga. Ya. Hari ini jadi penyaksi kita, sore lain cerita. Jadi yang merasa pula kita. Mengapa kita banyak musuh, banyak gak cocok, banyak rasanya kok aku diusilin orang terus bang, kok aku diganggu orang terus bang, ya. Kok orang banyak gak seneng sama aku bang, ya karena kamu merasa. Coba kau jadi, anggap aja kau ini orang gila, belajar dari orang gila itu. Kau hina orang gila itu. Ada dia merasa dihina? Enggak ada, karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nggak masuk rasa itu. Kalah kita sama orang gila kan. Diomongin sedikit tersinggung, dikata-katai sedikit baper ya. Karena kita jadi yang merasa, bukan menjadi penyaksi rasa. Ini wilayah ini kalau dikaji terus, wah luar biasa. Jangan jadi supporter ya. Biasanya yang menjadi supporter itu yang di dalam diri kita itu, ya. Itulah nafsu, itulah ego, ya kan. Dia bisikin kita itu. Masa kau digituin, kau diam aja, lawan. Masa kau dihina, diinjak-injak, kau diam aja, mana harga dirimu, lawan. Nah, itu bahaya. Kalau kita nggak paham yang bisikin aku siapa ini, nggak kenal kita kan. Kayak dalam rumah tangga kan banyak begitu. Istrinya marah, suaminya ikut marah. Suaminya marah, istrinya ikut marah. Dia ngomong keras, kita lebih keras lagi ngomongnya. Ya. Karena apa? Engkau merasa, bukan menjadi penyaksi rasa. Halus kan? Nah. Cobalah banyak-banyak kita diam, banyak-banyak merenung, banyak-banyak mendengarkan suara-suara dalam hati ini, dalam pikiran ini, dalam kepala ini ya. Macam-macam kan dibisikin kan. Nah, saksikan itu. Oh ini yang ngomong siapa, yang ngajak siapa, yang membisiki siapa, kenali. Kita jadi pengamat saja, jadi penyaksi saja. Nah bagaimana kita mau bersahadat, benar-benar sahadat. Aku menyaksikan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, diri kita aja nggak bisa kita saksikan, nggak bisa kita menjadi penyaksi. Jadi ya kalimat menyaksikan itu ya, wah dalam itu. Gimana biar selalu jadi penyaksi rasa seterusnya bang? Ya kamu banyak-banyak memperhatikan, menjadi pengamat, menjadi penyaksi. Wilayah ini butuh latihan. Ya. Jangan dikatakan aku bisa bang menjadi penyaksi. Kalau kamu nggak ada latihannya ya gimana mau tembus? Ya. Kuasai dulu tuh zikir nafas dan bawa dalam kehidupan. Dalam berzikir nafas itu kita benar-benar menjadi penyaksi ya. Duduk kita sebentar, isi kaki kita. Yang sakit itu siapa? Kok kakiku sakit ya? Kok dudukku nggak nyaman ya?
kok aku risih ya? Yang membisiki risih itu siapa? Ya kan? Terkadang banyak bisikan. Udah, stop aja zikirmu, kakimu udah sakit, jangan kau paksa. Yang bisiki itu siapa? Saksikan. Mengapa dalam zikir nafas nggak boleh bergerak? Biar kita menjadi penyaksi. Biar kita menjadi pengamat. Ya, nggak boleh berpikir. Ya biar kita berpisah dengan pikiran. Biar kita kenal pikiran itu yang mana. Aku mengamati pikiranku. Aku mengamati nafsuku. Filosofinya dalam itu, dalam zikir nafas itu. Ya. Apalagi gigit nyamuk kita gatal kan? Rasa gatal itu saksikan. Jangan kau merasa gatal. Kalau kau merasa gatal ya nggak kuat kau dengan gatal itu, pasti kau garuk itu. Pasti kau tepuk nyamuknya itu. Ya kan? Banyak bisikan itu. Tepuk nyamuknya, udah banyak kali dia hisap darahmu itu. Enak kali nyamuknya itu, tepuk. Dengan nyamuk aja kalah kita, apalagi dengan orang di kehidupan. Ya, banyak begitu. Itulah sejatinya kaji diri. Harus kita bawa dalam ritual zikir nafas, itu kan ritual. Untuk mencapai kesadaran, untuk menjadi penyaksi. Nah, bawa dalam kehidupan, jangan hanya sekedar ritual. Mau tembus kau, mau ke langit keberapa, mau ke alam ini, alam itu, tapi di kehidupan kau nggak bisa menerjemahkan, sama aja bohong. Ya, apapun sensasi rasa dalam zikir nafas bawa di kehidupan. Oh, aku belajar diam, nggak boleh bergerak. Nah, ketika bergerak, siapa ini yang mengarahkan aku bergerak? Oh, aku tidak mengatur napas. Napas ini jalan sendiri, masuk sendiri. Ada dorongannya, ada tarikannya, ada hembusannya. Siapa ini semua? Kenali. Jadi engkau terpisah menjadi penyaksi. Nah, dalam gerak-gerik hidup nanti kita akan hafal. Mauku begini, maunya dia bagaimana? Maunya dia begini, maunya aku bagaimana? Tinggal bagaimana kalian lah, mau belajar atau enggak. Kadang banyak orang kan sepele. Padahal kalau didalami luar biasa itu. Berantem bang di dalam diri, ini banyak bang, ya kenali. Ketika kamu berantem, kenali. Yang menyuruh ini menyuruh itu siapa? Yang mendorong ini mendorong itu siapa? Ini yang banyak tidak dikupas. Selama ini belajar hakikat diri, kaji ma'rifat, hanya sebatas ilmu aja, hanya sebatas pengetahuan aja, bahasa tinggi-tinggi, macam betul aja, wilayah langit pula kita bahas, ya. Tapi penerapan dalam hidup nggak pernah tercerminkan, nggak ada guna. Di lapangan banyak gas menggas bang, hilang makrifatnya bang. Iya kan? Allah. Di situ kita belajar terus lah. Bisa nggak melihat dia di sebalik makhluk ya? Jangan hanya wujud rupa yang kita lihat, tapi tembus lagi nih di sebalik wujud rupa ini siapa ini? Perintahnya apa ini? Maknanya apa? Pesannya apa? Kalau kita terpisah itu akan jelas, akan terbaca semua. Dorongan itu bukan kemauan kita, ya benar. Banyak kita ini dikuasai, ya. Banyak kan? Contoh orang buat dosa, udah tahu salah, dia buat juga dosa. Udah selesai dia buat dosa, nyesal dia. Ya kan? Tapi nyesalnya setelah berbuat. Kenapa ya? Aku udah tahu salah, nggak bisa ku tolak. Kuat kali dorongannya. Ya berarti dia udah dikuasai. Dia belum merdeka. Itulah jiwa yang terkurung dalam sangkaraga.
Ibarat kita ini seorang, apa ya, kalau ilustrasinya kita itu seorang penumpang, ya. Kita menjadi orang di dalam kuda pedati, ya. Pedatinya itu jasad kita, kudanya itu nafsu kita. Nah, engkau sekarang memegang kendali kuda itu atau engkau di dalam pedati? Kalau engkau di dalam pedati, engkau terkurung. Itulah jiwa yang terkurung dalam sangkaraga. Kuda itu liar. Ketika kuda itu nggak dikendalikan, ya kemana-mana udah. Makanya kita udah tahu salah, buat juga dosa. Nggak bisa kita tolak. Tapi kalau engkau yang memegang kuda itu, engkau yang pegang kendali, ya aman, terarah dia. Ya, jadi jangan mau kita terkurung terus. Melawan nyamuk harus keluarkan uang puluhan ribu agar menang. Allah. Oke, kita belajar dalam hidup. Ketika kita di debat orang, kita cepat menjawab enggak? Nah, itu berarti kau masih belum zero. Masih belum, ibaratnya gimana? Masih cepat tersambar kita. Tapi kalau kita diajak debat sama orang, diem aja kita kan. Diem aja, tunggu selanya baru kita balas. Ya. Dan ketika kita balas juga dengan yang hak, bukan dengan nafsu. Ya, untuk pelajaran ego ini nggak ada habis. Sampai mati akan ada terus, ya. Karena itu kan bagian diri kita juga. Makanya kita kendalikan terus, pelajari terus, kenali terus, ya. Apalagi semakin tua, semakin banyak hidup, semakin berumur, ya itu ego makin merajalela. Makanya terkadang kita udah tua dinasihati yang muda-muda, kadang ego kita kan. Kau anak kemarin sore berani pula nasihatin orang tua, ya kan? Ingus saja belum kering udah kau nasihatin pula orang tua. Nah, itu banyak kita yang begitu kan. Makin tua makin ego. Maunya kita aja yang ceramah. Maunya kita aja yang didengar. Tapi giliran kita diceramahi nggak mau kita. Ketika kita nasihati, kita dinasihati nggak mau. Maunya kita aja yang menasihati. Allah. Allah. Makin tua makin jadi bang. Ya karena kita tuh melekat. Makin memiliki itu kan makin melekat. Coba kita nggak punya apa-apa. Apa yang melekat? Karena merasa punya itulah. Mengapa makin tua makin menjadi? Karena dia merasa sudah punya umur yang panjang. Dia merasa lebih banyak pengalaman. Sehingga ketika dinasihati yang muda-muda dia nggak mau dengar. Masa ikan diajarin berenang katanya kan. Itu ego kan. Saya bukan ngomongin orang, saya ngomong diri saya. Ya. Saya anak paling tua, anak sulung, anak pertama. Ketika saya dinasihati oleh adik saya yang muda, itu ego luar biasa itu. Ya. Iya ya, kenapa aku nggak mau dinasihati ya? Kenapa aku nggak mau dengar nasihat dia ya? Kenapa aku sepele sama yang muda ya? Karena merasa tua. Lebih-lebih lagi ketika yang nasihati itu anak yang nasihati. Woi, lebih segede gaban ego kita itu. Ya. Saya kadang-kadang anak saya itu ceplos itu. Banyak dia kadang, siapa yang ngajarin dia ini? Kadang tanda tanya gitu ya. Tapi kalam yang keluar dari dia itu ya seolah-olah kayak bukan dia gitu. Kena gitu. Ya. Ketika kita bisa melihat dia di sebalik makhluk, ya kita nggak lihat anak lagi.
Oh, ini Allah nih yang tegur. Anakku ini alatnya saja. Ya, lebur kita. Ya. Jadi menjadi penyaksi itu, wih, luar biasa. Kita belajar teruslah jadi penyaksi. Jangan ilmu aja banyak-banyak, kita tumpuk-tumpuk ya. Semua ilmu kita hafal-hafal, tapi nggak ada pengaplikasian, nggak ada penerapan dalam hidup, tidak mencerminkan ilmu kita dengan perbuatan, nggak ada guna, ya, nggak ada guna itu. Harus kita terapkan. Nggak usah tuh belajar banyak-banyak tinggi-tinggi lah. Biar satu tapi dalam kau kuasai. Ya. Bang, aku belajarnya tentang zero, tentang ego itu aja lah bang. Nggak usah yang marifat, nggak usah yang kenal Allah seperti ini seperti itu, nggak usah lah bang. Penting aku kenal aja egoku, sudah mantap kali itu. Ya, ketika engkau sudah menjadi penyaksi rasa, engkau kenal dirimu, engkau bisa memisahkan segala bisikan di dalam hatimu. Wah, itu hidupmu pasti luar biasa itu. Berubah hidupmu pasti. Ya. Dan banyak tuh. Kita jumpai orang kaji tasawuf, kenal diri, kenal Allah, tapi akhlaknya, sikapnya nggak mencerminkan. Berarti kan hanya sekedar pintar aja, tapi belum paham. Kalau orang yang paham ya pasti perbuatannya itulah ilmunya. Ya, akhlaknya itulah ilmunya. Tingkah lakunya itulah ilmunya. Bukan lagi dengan ucapan. Ya. Itu yang harus kita tembus. Jangan ilmu diperbanyak ya. Satu pun nggak ada yang melekat, satu pun nggak ada yang masuk, satu pun nggak ada yang tercerminkan dalam hidup. Gimana? Jadi mohon maaf ya, kalau saya tuh seneng yang pahit-pahit ya, untuk saya juga. Nanti saya dengar ulang nih, apa yang sudah saya ucapkan saya dengar ulang, nanti saya belajar juga itu. Ya, saya belajar juga dari ucapan sendiri. Terkadang ada kita itu saatnya di atas, kadang kita di bawah ya. Terkadang iman kita lagi lemah, lagi menurun. Nanti saya buka lagi tuh YouTube saya. Wih, ternyata udah ada ilmunya. Aku udah pernah ngomong, tapi kok aku nggak lakukan. Padahal berapa tahun yang lalu aku udah keluarkan ilmunya ini. Tapi kok nggak sesuai dengan hidupku. Akhirnya saya belajar lagi tuh, perbaiki lagi. Makanya tuh sering enak kalau yang pahit-pahit tuh enak. Makanya apapun yang sudah kita ceritakan, omongkan, kalau bisa tuh direkam. Bagus itu. Untuk evaluasi diri, ya kan. Untuk belajar, karena apa? Terkadang kalam-kalam Allah itu lewat lisan kita sendiri, nggak dari orang lain. Ya. Lewat lisan kita sendiri dia keluar itu. Makanya ketika kita simak ulang apa yang sudah kita omongkan, kok rasanya aku nggak punya ya ilmu begini ya. Dari mana ini kok bisa keluar ini? Itu murni dari dia. Intinya kita itu ke diri dulu lah, nggak usah ke orang ya. Perbanyak perbaiki diri. Nah, terkadang kita ini udah makin banyak belajar ilmu, udah banyak paham, apalagi udah banyak kita pintar tentang agama, ada nafsu, ada ego ingin merubah orang lain ya. Wah, banyak pula awak ceramah ya kan untuk orang kan, ingin merubah orang. Nah, di situ kadang orang nggak seneng diceramahi, banyak tuh. Ketika kita merasa lebih paham, malah kita menggurui kesannya. Banyak orang nggak suka. Ya. Jadi coba niatkan apapun yang kita keluarkan ya untuk diriku juga ya Allah. Jadi aman. Zero kita.
Macam mana suasana hati, nggak panas kan? Kopinya nggak pahit kali kan? Masih siang nih, ya kan? Udah cuaca panas, kopinya pahit, ya kan? Allah. Enak bang, terima kasih alhamdulillah. Pas bang, karena emang butuh di wejangan, ya alhamdulillah. Sama-sama kita belajar, ya. Jangan dianggap saya ngoceh tiap hari nih, kalian anggap udah pinter. Enggak, saya pun belajar juga. Kalau yang pahit-pahit itu enak, karena kadang kita nih bebal. Ego ini kadang kalau udah merajalela bebal kita. Ya, jadi ketika kena yang pahit itu rasanya ketusuk itu kan. Aduh, kok kena aku ya? Kok ketembak aku ya? Kan banyak begitu kan? Dia nggak nanya, tapi nyimak aja nih. Yang nanya orang lain, tapi jawaban yang keluar kena juga sama dia. Kok aku kena ya? Seolah-olah Bang Adi ngomongin aku ya. Ya kalau kita sadar nggak apa-apa, bagus. Ya, jangan ke orang lain. Kadang saya sendiri aja kena dengan ucapan sendiri. Ya. Aku yang ngomong, aku yang kena. Sering begitu. Itu sejatinya kita juga belajar. Ya, waalaikumsalam Ibu Etaros. Sering itu ya, bagi yang paham ngertilah, ya kan. Aku yang ngomong, aku yang kena, ya kan. Ya sejatinya kalem tuh untuk diri kita juga, global dia. Alhamdulillah bang, kopinya jadi ada gulanya, ya. Pandai-pandailah racik kopinya. Kalau kita dikasih kopi sama orang kepahitan, ya tambah gula. Saya tambah gula ya. Jadi sesuaikan dengan selera. Kalau pahit kali ya jangan, nggak kuat nanti. Ya.